Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah. Kali ini kami mencoba untuk menelusuri dan juga mengeksplor salah satu peninggalan dan petilasan dari kerajaan Majapahit. Kali ini kami menuju ke sebuah goa yang terkenal dengan pertapaan dari Prabu Brawijaya kelima. Goa yang konon menjadi tempat untuk menggembleng para murid-murid dari Prabu Brawijaya kelima, menjadikan tempat yang akan kami tuju kali ini. Rasa penasaran kami juga ingin membuktikan eksistensi di tempat tersebut. Oleh sebab itu, terus ikuti kami di Suryo Jati. Oke, sedulur Suryo Jati, perjalanan kami kali ini menelusuri jalan yang kami ikuti melalui Google Maps menuju ke Goa Gembyang di daerah Pacet, Mojokerto. Kami kali ini menuju dari Ngoro, Mojokerto, kemudian menuju ke arah Mojosari, dan kemudian menuju ke arah Pacet. Setelah itu kami memasuki jalan yang menelusuri hutan, yang mana jalannya ini tanah, tidak berpaving ataupun aspal, dan mungkin cukup untuk satu mobil saja. Memasuki area lokasinya, ini akan ada satu gerbang masuk yang bertuliskan Goa Gembyang dan Makam Mbah Suropunyo. Jadi di lokasi area Goa Gembyang ini terdapat beberapa makam. Salah satunya makam Mbah Suropunyo. Siapakah beliau? Menurut masyarakat yang saya konfirmasi, beliau merupakan orang pertama yang dulu menemukan area lokasi goa ini. Kurang lebih seperti itu. Bisa kita lihat bersama di awal masuk area lokasi ini terdapat beberapa makam di pinggiran jalan. Kurang lebih di sini ada 3, dan nantinya di sebelah kanan sana itu juga ada makam yang agak naik, yang kemungkinan makam tersebut merupakan makam Mbah Suropunyo. Oke, di lokasi area Goa Gembyang ini terdapat beberapa batu arca, batuan-batuan situs ya. Bisa kita lihat bersama. Namun sayang sekali ada beberapa arca yang tidak utuh lagi ya. Artinya banyak yang hilang, pecah. Nah, ini sebagian hilang kakinya, pecah kakinya, sebagian hilang kepalanya, beberapa lagi ini hanya tinggal utuh kakinya saja ini.
ya, Masya Allah. Kemudian di sini juga hanya utuh badannya saja. Oke, ini faktor-faktor ini bisa terjadi oleh beberapa hal. Yang pertama karena rusak akibat bencana alam, ya, longsor ataupun jatuh sehingga mereka patah, ataupun bisa yang kedua akibat pencurian. Selain itu ada juga beberapa benda-benda yang menyerupai apa ini, mungkin semacam ulekan ini kalau dulu ini buat ngerujak ini, nyambel ini mungkin. Ini ada batuan lumpangnya juga ini. Nah, ini buat nguleknya ini. Ya, ini buat nguleknya. Mungkin seperti itu. Oh, ini batuan utuh. Ini ada airnya ya. Ternyata banyak juga ini ya. Nih batuan-batuan ini, atau bisa jadi ini batuan-batuannya ini berlubang akibat tetesan air dari atas sehingga membentuk lubang seperti ini karena saking lamanya, mungkin beratusan tahun, atau ada fungsi lain yang saya pribadi kurang begitu mengetahui. Nah, untuk penonton Suryojati yang mengetahui bisa komentar kira-kira lubang-lubang itu ada fungsinya atau tidak. Jadi nanti kalau kita mau naik ke guanya, kita lewat gapura yang ini, naik aja ke atas, tidak jauh, hanya mungkin sekitar 10 atau 20 meteran. Di sana juga sudah ada musola, kita bisa sholat, ada kamar mandi juga di sini. Untuk parkirnya cukup luas. Untuk akses mobil sepertinya bisa. Nanti bisa diparkir di belakang sini mungkin ya. Oke, kali ini kita akan menuju ke Gua Gembiang. Jadi setelah tadi di tempat parkir, kita menuju jalan yang ada gapuranya ini. Kita naik sedikit. Nah, tidak terlalu tinggi, itu sudah ada guanya di situ. Jadi menurut beberapa warga ataupun masyarakat yang tadi sempat saya tanyai, bahwasanya gua ini merupakan petilasan daripada Prabu Brawijaya, seperti itu yang dijelaskan. Dan di sini dulunya digunakan untuk menggembleng para prajurit-prajurit Majapahit. Di tempat ini cukup asri, suasana masih teduh, banyak pepohonan seperti di hutan. Ya memang di sini hutan ya, masuk golongan hutan. Oke, bismillah. Nah, ini oke, bisa kita lihat guanya ini cukup lebar, bahkan kurang lebih ini mungkin ada sekitar berapa ya, 6 meter kali 6. Oke, kita coba masuk ke dalam. Bismillah. Di sini adanya batuan-batuan yang sengaja ditumpuk
mungkin dari dulunya juga seperti ini ya, tumpukan batu. Nah, tentu ini bisa menghalangi air agar tidak masuk ke dalam. Dan bisa kita lihat bahwasanya batuan-batuan ini juga bukan batuan biasa, melainkan sebuah batuan yang sengaja ditata atau dibentuk. Di goa ini kurang lebih ada sekitar 3 goa ternyata ya. Yang goa utama ini yang besar ini, kemudian di sebelah kanan itu juga seperti ada goa. Kita coba ke kanan dulu ya, kita urut dari kanan nanti ke tengah. Oke, di sini batuannya juga cukup besar. Nah, kalau di sini sendiri saya rasa goanya cukup bagus. Nah, di sini ini ada goa ini. Ini mungkin tempat yang digunakan untuk semedi. Kita coba masuk. Bismillah. Oke. Di batuannya ini menetes atau mengalir air, tapi tidak terlalu banyak. Ada kelelawar juga di sini. Oke. Tempatnya cukup lebar ini, mungkin sekitar ada 4 meter ini panjangnya. Di bawah dari lokasi ini ada sebuah aliran sungai. Nah, di situ ada sungai. Oke, selanjutnya kita cek goa yang utama yang di tengah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, karena di dalam itu ada orang yang melakukan ritual, jadi kita ke sebelah kiri dulu. Nanti kita explore lebih banyak lagi, karena kurang sopan, takutnya mengganggu. Oke, batuan-batuan di sini juga terlihat dipahat ya, sengaja dibentuk untuk menjadi tangga. Oke, di sini ternyata cukup lebar juga, cukup besar. Kita akan coba masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, di sini ada tempat bersila. Nah, di sini juga ada. Ini mungkin tempat bersila. Ya. Oh, ini ada rongga cukup kecil. Jadi ini lokasinya di Goa Gembiang. Mantap.
kurang lebih seperti ini lokasinya ya. Oke, kurang lebih seperti ini lokasi di dalam Gua Gembyang yang sebelah kiri atau sebelah selatan ini. Jadi ada 3 gua tadi saya telusuri, yang ini juga cukup lebar. Oke, kita keluar. Bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Surya Jati, syukur alhamdulillah. Kali ini saya berada di salah satu goa yang dipercaya merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Bahkan ada beberapa literatur yang menyampaikan bahwa tempat ini juga menjadi petilasan dari Prabu Airlangga, kurang lebih seperti itu. Nah, lokasinya ini berada di Kecamatan Pacet, Mojokerto, di Desa Sumber Kembar ya. Tadi akses jalannya sangat mudah, bisa dilalui menggunakan sepeda motor. Untuk mobil sendiri saya rasa juga bisa sepertinya, karena tadi memang jalannya cukup lebar ya. Meskipun dari jalan utama tadi untuk masuk ke sini jalannya tanah ya, agak licin, kurang lebih seperti itu. Di tempat ini tadi saya eksplor ada sekitar 3 goa. Yang utama ada di belakang saya ini yang cukup besar, yang ukurannya kurang lebih tadi mungkin ada sekitar 7 meteran, 7 kali 7 meter seperti itu. Untuk fungsi dari goa ini saya pribadi belum begitu banyak tahu, namun tadi ada beberapa sumber yang menyampaikan di sini itu digunakan untuk menggembleng prajurit, seperti itu yang disampaikan tadi. Oke, kita coba eksplor ke dalam ya. Tadi karena ada orang yang sedang ritual, jadi saya tidak eksplor ke dalam. Bismillah. Ya, jadi di sini wah cukup luas sekali, ini mungkin lebih dari 7 meter ini. Bisa 8 sampai bisa 8 sampai 10 ini. Oh, ternyata di sini juga ada tempat lagi yang sengaja ditata. Ini ya. Oke, ini tempat yang sengaja ditata. Energinya di sini cukup besar dan tebal, dan di sini juga ada lagi tempat yang juga mungkin digunakan untuk semedi. Wah, ini luar biasa sekali tempatnya. Ini tempat seolah-olah dibuat atau dibentuk ya, sehingga mungkin dikhususkan di sini. Nah, mungkin bisa jadi di sini mungkin sosok rajanya, kemudian prajuritnya di sini juga bisa, karena di sini cukup lebar. Terlihat dari batuan-batuannya ini memang sengaja dibentuk, dipahat sehingga digunakan untuk menutupi ruangan ini. Luar biasa. Kita coba cek ke dalam yuk. Katanya di sini ada satu makam. Kalau tidak salah makam Mbah Suropunyo, atau mungkin makam yang sebelah sini yang ditutupi ya. Bismillah. Oke, kita cek ya. Bismillah. Oh, tidak ada makam di sini. Ternyata ini juga goa. Ini ada asap bekas dupa orang ritualan. Oh, di sini ternyata ada goa juga. Energinya juga padat, tebal, cukup lebar juga. Oke. Nah, di atas ini juga bisa untuk semedi. Pas ini fix, ini tempat gua untuk bertapa, ini fix ini. Alhamdulillah kita bisa sampai di tempat ini untuk menelusuri lokasi Gua Gembyang ini.
Oke, jadi tadi saya mendapatkan informasi terbaru ya seputar goa-goa di tempat ini, dan ternyata dari ketiga goa ini memiliki nama tersendiri-sendiri ya. Yang di sebelah sana, di sebelah kiri itu ternyata bernama Goa Derajat ya. Kemudian di goa ini yang ada bingkai putihnya itu yang dinamakan Goa Gembiang. Sedangkan gua yang di sebelah kanannya ini Gua Putri, dan yang di sebelah kanan sendiri itu adalah Goa Pawon, seperti itu. Tadi saya mendapatkan informasi seperti itu, dan memang tempat ini digunakan untuk menggembleng prajurit-prajurit daripada Majapahit, dan juga digunakan untuk semedi oleh Prabu Brawijaya, seperti itu. Tempatnya di sini sangat asri, dingin, sejuk, nyaman sekali. Saya pribadi memiliki pendapat bahwa tempat ini memang digunakan untuk semedi, sengaja digunakan untuk semedi oleh para raja, seperti itu, karena tempatnya sangat sesuai, nyaman, teduh, enak, sunyi ya, dan juga jauh dari hiruk pikuk masyarakat yang cukup ramai. Oke. Mungkin itu saja dari kami ya seputar eksplor di Goa Gembiang ini. Terus ikuti kami di channel Suryo Jati. Apabila ada info yang kurang pas, monggo bisa ditulis di kolom komentar. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.